Ya, sekarang kita bakalan ngelanjutin materi. Ya, ini lambang dari semikonduktor tipe N dan harus dikasih reverse bias. Tapi sebelum dikasih reverse bias, di sini gua mau bikin VGG-nya itu sama dengan 0 gitu. Jadi dia short circuit, di short circuitin gitu. Nah, terus di sini ada VDD. Nah, di sini ada VDS. Nah, di sini gua mau ngejelasin drain curve. Sorry kalau bacanya salah. Itu eh, kita bikin dua sumbu ya. Kalau sumbu Y ini merepresentasikan ide. Ide itu apa? Arus arus yang mengalir dari drain gitu ya. Nah, VDS ini arus yang tegangan antara D sama S gitu. Jadi arus drain ini tegangan antara D dan S. Nah, gitu. Oke, jadi gini. Mula-mula kan kalau misalkan ini dinyalain gitu ya, ini 0 gitu, tapi nggak langsung konstan gitu kan. Nah, kayak gimana ya, ibaratnya lo kalau bangun tidur, nggak langsung fit dulu kan, pasti kayak ada mikir-mikirnya gitu, sampai suatu ketika di mana lu itu kayak udah stabil gitu. Jadi pertama-tama naik dulu nih, naik dulu sampai stabil. Oke. Kayak jelas ya. Jadi pertama-tama itu harus naik dulu harusnya. Nah, lama-lama konstan nih, mulai horizontal gini konstan. Nah, titik awal konstannya itu tegangannya namanya VP. VP itu tegangan pinch off, misalkan awal konstan gitu ya. Awal harusnya konstan. Kayak gitu. Nah, terus karena ada arus, ada tegangan. Tegangannya ini yang digambarin VDS ini, oke? VDS. Nah, saat dia udah mulai stabil, ya, udah mulai stabil, ini namanya IDSS, stabil, gitu. Oke, gitu ya. Nah, karena ini tegangannya 0 gitu ya. Nanti lama-lama kan kayak ada depression layer. Nah, kalau ada depression layer, ini lama-lama ketutup, arusnya jadi nggak bisa lewat. Nah, kalau arusnya nggak bisa lewat, kita pakai rumus, bentar. Sorry tadi gue salah, belum ada hubungannya tentang depression layer ya gitu. Nah, kalau misalkan dipaksain terus VDS-nya sampai maksimum, kalau udah maksimum tuh dia bakalan kayak gini. Nah, kalau kayak gini namanya udah breakdown. Kalau gue bayangin sih, kalau tegangannya terus ditambah gitu ya, VDS-nya terus naik, lama-lama rusak gitu. Nah, ini tegangan. Nah, di sini ada active region, nanti di sini ada ohmic region gitu. Nah, ini kalau misalkan eh, tegangannya itu 0. Gimana kalau tegangannya minus? Misalkan ini minus 1, ya. Lebih minus tegangan ininya, VDS-nya. Eh, sorry, bentar. Maksud gua VGS-nya ini. VGS ini kan VGG sama dengan VGS ya. Nah, kalau VGG-nya makin kecil, misalkan ini makin negatif, ya kalau makin negatif, jadinya kan ini banyak elektron, semakin banyak elektron. Nanti yang makin banyak nempatin hole di sini. Kalau makin banyak nempatin hole di sini, nanti arusnya yang itu semakin kecil gitu. Kira-kira grafiknya bakalan kayak begini. Sebentar gue cari dulu grafiknya. Oke, gue udah dapet. Tapi ngerti lah ya gitu. Ntar gue bakalan ulang sekali lagi. Kayak grafiknya bakalan kira-kira bakalan kayak gini nih sebentar. Kita ke bawahin dulu. Kita ke bawahin dulu. Jadi poin pertama itu VGS-nya itu kalau kegedean nanti dia breakdown, tegangan breakdown gitu ya. Jadi harus stabil. Nah, kira-kira kayak gini grafiknya. Kita bisa lihat kalau misalkan VGS-nya kan pertama 0 di sini.
Ya, kalau forward bias nggak boleh misalkan satu gitu, nggak boleh. Karena nanti jatuhnya forward bias. Ini kita ngomongin reverse bias, artinya VGS-nya ini makin kecil VGS-nya. Jadinya kan kalau ini makin kecil kan di sini makin kecil ya, makin banyak elektron. Nah, kalau makin banyak elektron, nanti ya hole di sini keisi. Kalau hole ke sini keisi, nanti makin lebar gitu. Nah, terus kalau misalkan min 1, misalkan lebarnya baru segini. Kalau min 2 nanti lebarnya makin lebar, kalau min 3 makin lebar, kalau min 4 makin lebar, sampai ketutup gitu. Ketutup di min 4. Nah, gitu. Oke, jadi ngerti ya? Teorinya tuh awalnya dari reverse bias sebenarnya. Nah, terus tuh buat menghitung VGS maksimum, bukan maksimum, minimum, sampai dia ketutup, itu rumusnya sama dengan min VP. VP itu tadi tegangan di mana dia mulai stabil gitu. Tadinya kan awalnya naik dulu sampai stabil. Nah, awal dari kestabilannya itu tegangannya namanya VP. Nah, ini harusnya VGS off gitu ya. Ini VGS off. Artinya dia harusnya udah nggak bisa lewat nih. Ini harusnya tadi gini ya harusnya. Tadinya kan ini harus ada arus ini ya bisa lewat. Nah, semakin negatif ya depletion layer-nya bakalan semakin besar. Depletion layer-nya semakin besar, arusnya semakin susah lewatinnya gitu. Kira-kira kayak gitu. Oke, gitu aja sih video kali ini. Kita balik lagi ke video yang selanjutnya.